Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jaringan narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar diungkap polisi. 24 kg sabu-sabu disita. Ditusuk orang tak dikenal di jalanan, seorang remaja di kota Bandung tewas mengenaskan. Diperiksa 4 jam oleh polisi, adik Peggy Setiawan berharap kakaknya dibebaskan karena tidak terlibat pembunuhan Vina Eki. Jaringan sabu-sabu antar provinsi berhasil dibongkar oleh polisi. Dari para pengedar yang berasal dari beberapa wilayah, polisi menyita 24 kg sabu-sabu. Ini yang gue suka. Selama 2 pekan, Ditreserse Polda Jawa Barat menangkap 5 pengedar sabu-sabu di wilayah berbeda. Ada yang ditangkap di Aceh, Jakarta, Sukabumi, dan terakhir di Kabupaten Bandung. Polisi pertama kali menangkap pengedar berinisial H di Sukabumi dengan barang bukti lebih dari 20 kg sabu-sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M di Jakarta Selatan dengan barang bukti 3 kg lebih sabu-sabu. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian menangkap MN di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta ZU yang merupakan pemasok asal Biren, Aceh. Modus para pelaku dengan cara mengirim sabu-sabu dalam bentuk makanan kemasan melalui jalur darat ke Pulau Jawa. Dari keduanya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa keduanya mendapatkan barang tersebut, sabu-sabu dari tersangka berinisial MM. Ya, MN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dipimpin langsung oleh Bapak Dir Narkoba Polda Jawa Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengembangan mengaku mendapatkan barang tersebut, ya, narkoba jenis sabu-sabu dari 2 orang berinisial UZ dan AA, sehingga dilakukan pengembangan oleh tim narkoba. Penyidik narkoba kemudian melakukan upaya penangkapan pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 di daerah Ketapang, Kabupaten Bandung. Dari total 24 kg sabu-sabu yang disita, 500 gram diantaranya siap diedarkan. 5 tersangka diamankan di ruang tahanan Polda Jawa Barat untuk diproses secara hukum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang remaja di Kabupaten Bandung menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong karena pendarahan akibat luka tusuk. Remaja ini terkapar tak berdaya bersimbah darah persis di depan ruko Jalan Gading, Tutuka, Desa Cincin, Soreang, Bandung Barat. Korban yang tidak sadarkan diri dibawa oleh warga ke rumah sakit Otto Iskandar Dinata. Namun karena pendarahan hebat karena luka tusukan di tubuhnya, nyawa korban tidak terselamatkan. Polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, pria bernama Akai diduga dianiaya dan ditusuk oleh 3 orang yang tak dikenal. Untuk pelaku masih kita dalam hal penyelidikan. Diduga ada 3 orang, tapi yang melakukannya 1 orang. Kami sudah melakukan langkah-langkah kepolisian, mendatangi TKP, memberikan polis lain, kemudian mencari saksi-saksi di TKP. Saat ini sedang dilakukan pencarian, pengejaran pelaku. Korban dipindahkan ke Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara untuk diautopsi. Saat ini polisi telah membentuk tim gabungan dari penyidik Polresta Bandung dan Polsek Soreang untuk memburu 3 pelaku. Diduga kasus penusukan di latar belakangi dendam, namun polisi masih mendalami kasus tersebut.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Berniat melerai tawuran, 2 satgas pelajar di Kota Bogor justru ditabrak oleh sekelompok remaja hingga terluka. Sementara di lokasi terpisah, polisi meringkus 5 pemuda dan pelajar yang terlibat tawuran. 2 satgas pelajar yang mencoba menggagalkan tawuran di Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor ditabrak oleh kelompok lain yang terlibat tawuran. Salah satu satgas terluka di bagian kaki usai ditabrak. Selain terluka, sepeda motor korban juga rusak. Sedangkan satu anggota satgas selamat meski sempat diserang oleh kelompok tersebut. Malam, awalnya bilangnya jam 8 malam. Udah kita puter-puter, kita ngintai. Kemudian banyak lah penontonin dulu kan. Nonton motor tuh. Si pemainnya belum ada. Pas saya ini pemain langsung ke Gang Walet. Tuh, aku ikutin. Ternyata di belakang saya juga masih banyak. Pas saya nggak tahu teman saya lari ke jalur landai, saya ke tengah. Ya, jalur cepat. Udah teriak-teriak, ceritanya saya mau ke pinggir. Nanti tikungan saya diterobos. Tuh, Langsung ditabrak apa gimana tuh, Pak? tabraknya ban depan saya. Di lokasi lain, kepolisian Resort Bogor Kota menangkap 5 pemuda dan pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kota Bogor. Dari penangkapan, polisi menyita senjata tajam seperti celurit dan pedang. Kita amankan 5 orang membawa senjata tajam, ya, berawal dari saling mengejek, saling menantang dari 2 kelompok. Ya, kemudian kita tangkap pelaku yang kedapatan membawa tajam itu. 5 pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Ivan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat kembali menetapkan 2 tersangka atas kasus kecelakaan bus maut yang menewaskan belasan orang di Subang. Kedua tersangka merupakan pemilik PO Bus dan pengelola. Hasil penyelidikan dan gelar perkara kecelakaan bus di Subang yang menewaskan 11 orang, Ditlantas Polda Jawa Barat menetapkan 2 tersangka lain. Kedua tersangka itu adalah AI dan A yang merupakan pemilik PO Bus dan pengelola. Mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja sebab AI, pengusaha sekaligus pemilik bengkel, mengubah rancangan bus Trans Putra Fajar menggunakan surat keputusan rancangan bangun karoseri berizin, sedang bengkel yang dikelola AI tidak berizin. Sedang untuk tersangka A merupakan orang yang menyuruh sopir S yang terlebih dahulu jadi tersangka, kemudian kendaraan bus yang membawa rombongan pelajar asal Depok. Bus tersebut tidak layak jalan karena kir bus kedaluarsa. Selain itu, pada 27 April bus sempat mengalami kebakaran. PO yang dipakai di bus tersebut adalah nama bodong, abal-abal, asal tempel. Ya. Dan bus tersebut tidak menjadi bagian dari perusahaan otobus atau pariwisata manapun. Ya, jadi berdiri sendiri. Ya. Perusahaan sendiri berdiri sendiri, tapi menggunakan nama yang tidak terdaftar di Kementerian Perhubungan. Kemudian fakta kedua, ini sudah kami sampaikan pada rilis pertama, fungsi rem ini tidak berfungsi dengan baik, di mana kompresor yang harusnya hanya berisi angin setelah dilakukan pengecekan pemeriksaan ternyata berisi oli dan air. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas sehingga terancam pidana penjara 12 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.